Hai, gue Riang. Gua Bi. Balik lagi di Awas Curik. Kurang ehonya. Tadi pausnya pasti jurik. Oh iya. Capek ya ininya. Gue gak tahu yang mana. Kan ehonya aja dimainin. Dut, tegur dulu dong teman-teman dulu. Halo, apa kabar semuanya? Hai, sehat-sehat ya. Semoga sehat selalu. Pandemik segera berlalu. Dut, apa tuh? bakal bahas apa Dut? Hari ini kita bahas tentang negara kali ya. Iya. Karena kita mau bahas KKN. Entah jadi awas korup. Kita mau bahas KKN. Oh iya, KKN. Korupsi, nepotisme, bro. Korupsi nona. Tapi benar kita mau Apa bahas tentang KKN. KKN Sorry ya. apa nih? Sorry nih ada suara-suara, kalau ada suara-suara gangguan. Oh iya, ini kita ada lagi project nih, kami kalau project Hambalang nih. ada mega project. Iya, orang yang motong keramik mulu. Ini motong ini kayak jenggot nih. Iya, motong keramik mulu, keramiknya numbuh. Jadi benar, apa nih kita mau KKN? bahas KKN. KKN ini kuliah kerja nyata, bener gak sih? Bener ya? Bener. Soalnya gue kuliah gak ada gituan. Oh iya, Kayak itu kayak tugas akhir ya. Tapi ini yang menarik itu dari KKN ini sempat viral juga ya. Kalau nggak salah ini kisahnya Di sekitar awal tahun 2009 kalau nggak salah ya. Ini kan kalau nggak salah viral di podcastnya ini kan, Raditya. Oh iya, Ya kan, Raditya. tapi banyak juga sih dulu di Twitter juga sempat viral Ya, juga. awalnya Ini dari KKN di Twitter. Desa Penari gitu Ya, namanya, Desa Penari. Nah gimana nih, gimana? Sampai ini juga mau diangkat jadi film ya kalau nggak salah ya. Udah ya. Cuman belum rilis. Cuman belum rilis gitu. Nanti kalian bisa tungguin juga tuh filmnya gitu. Coba gimana Bi? Jadi dari sudut pandang kita aja nih ya berarti ya. Dari sudut pandang kita nih, dari gua nih yang udah gua baca beberapa artikel gitu ya tentang kenapa sih kok sampai viral gitu gini ya? ceritanya gitu ya. Jadi ada sekelompok mahasiswa dan mahasiswi. Jadi ini kalau nggak salah ada berenam ya. Ada 6 ya? Iya, kalau nggak salah emang kebetulan proyeknya ini, proyek KKN ini proyek kelompok dan ada proyek individu juga gitu ya. Betul. Dan kelompok ini membutuhkan 6 orang gitu dalam satu kelompok ini gitu. Jadi kita sebut aja kali ya nama-nama ininya ya. Siswa-siswinya. Jadi ada yang pertama itu ada 3 perempuan dan 3 laki-laki. Itu yang pertama itu ada pasang ya. Iya, pasang gitu. Ada Ayu, siapa lagi nih ya? Widya, Nur gitu. Namanya singkat-singkat juga ya. Nggak tahu deh nama marganya, nggak ada yang tahu gitu ya. Terus yang lakinya ada siapa? Bima, Wahyu sama Anton gitu ya. Jadi mereka ini berenam. Kebetulan katanya sih beda-beda fakultas ya, cuman nggak tahu sih detail fakultasnya dia dari fakultas apa aja gitu ya. Jadi memang mereka ada project untuk KKN, mereka dapat lah di salah satu desa di daerah Jawa mungkin ya. Dari Jawa. Kita sih tepatnya kita ada beberapa artikel yang memang nutupin untuk identitas tempat itu sendiri. Tapi daerah gitu Jawa ya. pokoknya. Tapi pastinya sih dari daerah Jawa gitu. Dan kita juga nggak bersedia untuk nyebut lah ya buat ini juga lah, karena untuk ada privasi di yang tinggal di kampung itu gitu ya. Takut stigma buruk lah. Gitu. Jadi akhirnya kalau nggak salah di sini bukan pemeran ya jatuhnya, maksudnya yang intinya ini ada si Widya ini lah gitu. Si Widya ini kalau nggak salah dia yang emang dapat tempatnya di situ. Ini rekomendasinya Widya. Rekomendasi Widya gitu. Jadi si Widya ini kan emang dia yang dapat rekomendasi tempatnya itu ya, kebetulan si Widya ini gitu. Akhirnya oke lah mereka berangkat. Tapi katanya sih sebelumnya dari cerita Widya sendiri ini, dia pas izin sama orang tuanya udah khawatir karena siapa yang khawatir? Orang tuanya. Orang tua si Widya ini karena katanya setelah Widya cerita ini memang di desanya itu jalan mau ke desanya itu ngelewatin hutan dulu. Ngelewatin hutan gitu loh. Nah katanya hutan itu dan memang lumayan jauh lah gitu loh. Maksudnya udah ngelewatin hutan dulu, dari jalan raya lewatin hutan dan makan waktu yang cukup lama. Bener-bener pedalaman baru nyampe ke desanya gitu katanya. Jadi orang tuanya udah khawatir duluan lah. Cuman ya karena mungkin dia juga udah last minute juga kali ya, udah nggak ada susah kali ya susah juga gitu kali ya, karena kan
entah nggak boleh sama juga kali ya sama kelompok lain gitu kan, karena kan agak ribet birokrasinya. Benar. Sampai akhirnya mereka setujulah untuk jalan gitu kan. Akhirnya jalan, mereka berenam gitu kan ke sana. Dari berangkat itu katanya pas setelah jalan raya, jadi ada yang jemput. Tadi lebih. Tapi ini nggak tahu ya jurusan apa mereka ya? Oh iya, itu tadi fakultas dan jurusannya kita juga detailnya juga kurang tahu juga karena universitasnya dari mana pun nggak dikasih tahu juga sih gitu loh. Terus kalaupun tahu juga kita kayaknya nggak berkenan untuk bahas juga sih itu. Tapi paling nggak kita tahu ceritanya aja lah. Yang mau kita review ceritanya gitu. Jadi dari perjalanan itu juga pertama katanya sih dia dari kotanya ini mau ke desanya itu naik elf. Widih. Tapi ternyata elf itu cuma sampai di pintu masuk hutannya itu. Ini kayak ini kali bi ya, kayak mau ke Baduy ya. Betul. Jalannya jauh. Kurang lebih sama, kurang lebih ya. Dari hutan itu ke desanya itu ternyata mereka naik motor. Motor. Oke. Gitu. Oh, udah inilah gitu, udah jauh nih. Dan itu jauh gitu. Motor lah mereka nih bareng-bareng gitu kan. Ada yang jemputnya dari orang sana gitu kan. Mungkin pada bawa motor gitu kan dari sana dijemput. Di perjalanan itu ada beberapa yang ngerasa udah nggak enak nih, si Widya dan si Nur tadi. Widya mah dari pas mau berangkat ya? Dari pas mau berangkat udah nggak enak gitu. Jadi katanya di sini Widya sempat dengar suara gamelan. Wajib. Di tengah hutan. Di tengah hutan suara gamelan. Aduh. Kenapa ya? Aduh, males banget. Selalu kenceng gue denger kan hutan ya gitu. Kayaknya nggak kan nggak ada ya mungkin kali ya di sana ada ini kali ya atau wayang kali nggak ada yang tahu juga sih, cuman kayaknya sunyi soalnya katanya kiri kanan tuh sunyi di belum masuk desa banget soalnya. Tapi kok ada suara gamelan gitu. Dan uniknya lagi ada satu kesaksian dari temannya Widya si Nur. Jadi ada satu karakter ini si Nur ini cukup religius sebetulnya. Oh, Nur ini paling religius. Cukup religius gitu karena katanya sih dia pakai kerudung. Oh, gitu. Oke. Ini yang paling agamis nih. Katanya dia ngelihat salah satu penampakan. Entah penampakan, dia sih bilangnya enggak penampakan ya. Dia bilang katanya ngelihat ada yang nari. Di hutan ada yang lari. Ngapain? TikTok kali ini. Lah iya juga ya. Belum ada 2009. Belum ada ya. TikTok belum ada. Mengalin Cika. Iya. IG belum kayaknya. Akhirnya sampailah mereka di sana. Jadi si Nur ngeliat ini ya, ngeliat ada. Tapi belum bilang nih. Mereka nggak bilang, mereka nggak saling bilang lah gitu loh. Sampai di sana disambutlah sama kepala desa ya. Oke, jadi dia kan akhirnya di sana disambutlah sama salah satu kepala desa di sana. Namanya Pak Prabu kalau nggak salah ya. Pak Prabu. Namanya Pak Prabu. Nah, jadi Pak Prabu ini nyambut mereka gitu kan. Singkat cerita intinya ya udah mereka diantar ke penginapannya gitu. Oke. Tapi katanya sih penginapannya agak kurang srek untuk yang cowok-cowoknya karena kan dipisah ya. Gitu. Jadi kan 3 cewek 3 cowok ya. Yang cowok ini kayaknya tempatnya tuh kayak agak kayak gubuk gitu. Homestay gitu ya, dan cuman ini gubuk ya. Gubuk bukan homestay, justru yang homestay itu yang cewek-cewek. Oh, yang cowoknya di rumah warga. Gubuk. Yang cowoknya itu kayak di gubuk itu, tapi memang ada tempat tidurnya. Cuman kayak tempat tidur juga nggak proper juga kali ya. Soalnya lantai itu kayak masih tanah gitu model tuh kayak masih tanah gitu. Kayak saung-saung gitu ya. Iya. Dari situ udah yang mungkin yang cowok-cowok bad mood lah ya. Karena kan ya elah pakai bisa-bisa kayak gitu bete juga lah gitu kan. Lagi satu rumah juga yang enggak satu kamar nggak apa-apa gitu, kayak mungkin satu rumah lah biar bareng-bareng aja. Betul. Gitu kan udah WT juga kali ya. Terus? Cuman namanya mereka namu ya gitu ya udahlah mau nggak mau gitu. Akhirnya oke lah mereka cerita mereka tidur lah malam itu. Besoknya di hari pertama itu mereka tuh kayak keliling lah, kayak apa namanya, sowan gitu ya. Bener, kayak tour gitulah untuk lihat nih nanti kalian untuk prokernya gimana. Kalau ntar di sini karena kan observasi dulu karena mereka kan di sana memang ada program kerjanya kan. Mereka kan namanya KKN gitu kan. Biasanya berminggu-minggu tuh. Gitu. Nah di perjalanannya itu mereka pertama kali ketemu itu kuburan. Wah. Jadi kayak dikasih tahu lah ini ada pemakaman warga sini gitu. Tapi ada yang janggal gitu. Kenapa tuh? Jadi ada di pemakaman itu batu nisannya itu ditutup sama kain hitam. Wah, anjir.
Mereka bertanya-tanya dong, maksudnya kan nggak lumrah lah ya. Bagi mereka agak tabu kali itu, kenapa ditutup kain hitam gitu kan? Pun kalau ada biasanya warna putih. Iya gitu. Sampai mau nanya aja udah gitu. Ini duluan gitu sama Pak Prabunya gitu. Kalian mau nanya kan itu notis ya. Kenapa itu ditutup hitam karena itu. Jadi ada kepercayaan di desa itu, ya mungkin kayak semacam kayak kejawen kali ya. Adat-adat. Adatnya gitu ditutup gitu. Cuman alasannya kenapa sih nggak dikasih tahu dan diceritain juga gitu loh. Nah setelah itu baru tuh mereka ngelihat diantar ke deket kayak mata air gitulah. Tempat perairan di kayak curug gitu ya. Mungkin gitu ya. Cuman nggak tahu deh untuk tempat detailnya kayak gimana. Sampailah di ujung itu nanti ada kayak ada apa sih namanya? Toilet lah, kayak toilet umum gitu yang nanti bisa dipakai buat mandi. Pakai buat mandi. Setelahnya itu udah perbatasan gitu tapi perbatasan itu kayak di sana tuh udah hutan gitu loh. Emang hutan belantara. Hutan belantara udah mentok. Nah di situ itu tempat yang dibatasin sama warga situ, sama Pak Prabu itu bilang katanya ini batas kalian ya gitu karena kalian dari situ ya nggak boleh lewat dari situ, nggak boleh kesana-sana lah gitu ya, berarti dilarang. Mereka pada bertanya-tanya lah maksudnya kenapa emang gitu kan. Soalnya ini hutan kata gitu. Nah kalian kalau udah kesasar atau hilang malah kita susah nyarinya, takutnya gitu. Make sense sih sebetulnya, make sense sih. Cuman ada salah satu kayak si Widya ini pasti ada yang tengil satu nih biasa juga nih. Ngerasa ada yang ganjil aja gitu kayak kayak ada yang terbunyi ini gitu loh. Kalau yang tengil sebenarnya ada tuh yang cowok-cowok tuh ya adalah pastilah penasaran gitu. Oke lah singkat cerita. Udah hari ke beberapa kemudian lah gitu ya. Udah mulai praktek nih ya. Udah mulai praktek lah gitu. Sampai pokoknya ada kejadian di mana si Widya dan Nur ini mau mandi lah. Tapi gantian. Tapi mereka tuh pertama sih Widya yang benar-benar ngerasain itu dia dengar suara ada kayak dengungan nyanyi gitu lah. Anjay. Kayak nyinden-nyinden gitu loh. Awas cuy.